Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah power tool baru ya. Ini adalah sebuah trimmer. Namun ada yang spesial dari trimmer ini. Kita lihat dulu dari spesifikasi di luar. Di sini tertulis daya 710 watt. Dan untuk ukuran koletnya 1/4 ya. Dan RPM di sini 12.000 sampai 30.000 RPM. Jadi di sini memang mendapatkan dimmer. Ya, langsung saja kita buka bungkusnya. Kita lihat apa saja yang di dalam bungkus ini. Kita keluarkan dulu semua baru kita bahas ya. Oke, dus utama kosong. Oke, inilah barang-barang yang didapatkan di dalam paketan tersebut. Dan inilah yang menjadi pembeda dari trimmer biasanya, yaitu bisa dibuat menjadi rotor. Nah, ini untuk bagian handling untuk rotor bisa naik turun ini. Kemudian ini untuk di sini ya, di bagian untuk ke vacuum cleaner. Ini pelindung nanti bisa dipasang di sini. Dan untuk di dalam kardus ini kita buka saja. Dan ini aksesorisnya juga kita mendapatkan aksesoris untuk baik untuk trimmer seperti biasa menggunakan trimmer seperti itu maupun menggunakan handle rotor ini. Dan untuk ininya cukup tebal, bagus juga, kokoh. Mendapatkan dua kunci untuk mengganti mata trimmernya. Baut-baut seperti ini. Dan dus kedua pun sudah kosong. Oke, kita bahas di bagian mesinnya. Ini penampakan mesin trimmernya. Tombol on off di sini. Ini untuk dimmer, yaitu untuk pengatur kecepatan. Ini di dimmer di sini sampai 6 ya speed. Untuk bagian base-nya, base dari trimmer ini terbuat dari logam sama dengan ininya. Sebetulnya cukup mengerikan, tapi mudah-mudahan aman ya, karena untuk posisi untuk karbon brushnya di sini di plastik ya Bu, tidak di logam seperti ini. Karena jika di logam seperti trimmer saya yang dulu kalau sudah bocor itu suka nyetrum ya, bahaya, suka kaget. Sebetulnya setrumnya tidak gede-gede juga, tapi lumayan kaget. Dan untuk base nya ini lumayan kokoh, tidak bergeser-geser, tidak mudah geser. Bagus untuk base nya. Dan ini untuk casing atau body trimmernya itu sendiri terbuat dari aluminium yang sangat tebal. Dan di sini terdapat ukuran-ukuran yang diembus seperti itu, jadi tidak akan mudah terhapus. Ternyata di sini untuk kolet
sudah ada lockingnya ya, enak. Jadi sudah dipasangi locking spindle, tidak membutuhkan dua kunci seperti biasanya untuk membuka ini. Jadi kita cukup untuk menekan locking spindle ini dan dia akan mengunci ke dalam ini, dan maka kita cukup menggunakan satu kunci untuk membuka tutup ini untuk mengganti mata profilnya seperti itu. Dan sepertinya untuk bagian depan, bagian sini, maka di sini kita cari kenyamanannya saja. Nah, kalau untuk di sini dia diberikan got di sininya, yaitu nempel ke sini nantinya. Dan ini dipulkan saja turun ke bawah seperti itu. Lalu untuk bagian ininya dikunci seperti itu, dan ini sudah tidak bisa bergeser. Dan untuk saklar on off nya ini mudah dijangkau ya untuk saklarnya, baik mau tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan untuk menurunkan mesinnya pun cukup diturunkan dan dikunci seperti itu, maka mesin akan turun. Agak sedikit keset di si bagian turun naik ininya, mungkin memang kering, tidak ada pelumas, jadi masih butuh dilumasi mungkin agar sedikit lancar. Oke, di sini ada buku, di sini tertulis buku petunjuk penggunaan ya. Dan jika yang bertanya di mana kartu garansi, dan ternyata kartu garansi berada di buku ini. Dan ini sepertinya bukan seperti buku manual book atau buku penggunaan, petunjuk penggunaan, tapi melainkan seperti katalog power tool buatan NRT Pro itu sendiri, karena memang di sini tidak dijelaskan secara spesifikasinya untuk cara perakitan dan lain sebagainya. Di buku ini tidak terdapat, jadi harus dirakit secara kira-kira saja, karena memang sebetulnya tidak ada bedanya dengan trimmer-trimmer biasa, karena di sini tidak diberikan petunjuk pemasangan perakitan ya. Jadi hanya terdapat gini, seperti ini saja bukunya, katalog produk dari NRT Pro ini, sejubel ini. Dan di sini hanya instruksi keselamatan kerja dan lain sebagainya, bisa dibaca-baca lah jika Anda membeli. Dan ini kartu garansinya di sini seperti ini saja. Untuk alat bantunya, ini untuk alat bantu trimmer biasanya dipasang di sini. Untuk kelurusan memotong tepian bahan yang dibuang seperti biasa, ini seperti trimmer-trimmer murah pada umumnya ya, pasti oblak. Namun yang penting tidak oblak ke dalam ya. Jika ke dalam tidak oblak, jadi didorong ini tidak geser. Namun jika digoyang seperti ini, goyang, kalau seperti ini masih dalam toleransi goyangnya, aman, tidak akan begitu merubah. Untuk guide rotor, ini mendapatkan guide rotor yang ditempel di sini biasanya, atau di sebelah kiri juga bisa. Ini hanya mendapatkan guide yang ininya pendek saja, tidak panjang, jadi guide tidak bisa digeser jauh. Ya, kita lihat begini. Mungkin hanya bisa bergeser seperti ini saja, dan ini sudah di tepian ujung guide-nya.
karena nanti bisa disambung dengan ini yang dipasang di sini untuk jangkauan lebih jauhnya. Dan jika masih kurang jauh sebetulnya ini bisa diganti juga, karena di sini disediakan diulir ya seperti baut, jadi bisa diganti untuk ininya, besi ininya. Ini ukuran 10 mili sepertinya, jadi bisa diganti pakai as yang 10 mili, kemudian dibuatkan drat dan bisa dipanjangkan untuk ininya jika mau panjang. Ini untuk tutup di sini, pelindung, jarang dipakai sebetulnya untuk ini, dan tidak mendapatkan spare part carbon brush pengganti ya. Jadi carbon brush saya mendapatkan yang di dalam saja satu pasang atau 2 buah, dan tidak ada mendapatkan stok carbon brush. Di sini di boxnya pun tidak mendapatkan carbon brush. Untuk hisapan debunya kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya ya. Dan ini untuk yang di base trimmer yang sepotong. Jadi gini masangnya. Di sini sudah ada lubangnya untuk ke baut, dan di sini sudah ada lubang untuk ke pengunci ini. Tinggal dimasukin seperti itu dan dikunci menggunakan baut yang ini seperti ini, dan dikencangkan. Dan untuk bagian yang di sini juga sama, ini untuk pelindung mata ya, agar debu tidak mental ke mata kita. Di sini dimasukin ke sini. Dan untuk yang ini untuk ke vacuum cleanernya seperti yang ini dipasangnya di atas, dan ini penguncinya sebetulnya bukan ini sepertinya, karena ini terlalu panjang untuk bautnya. Mungkin yang dipasang di sini, karena ini terlalu panjang saya rasa. Nah, ini yang menghadap kita ya, yang ada kaca ininya, dan ini untuk bagian depan dipasang seperti ini. Ini ada pengaitnya sini, pengait ini atas nanti ke sini, dan ini ke sini seperti itu. Mungkin sepertinya untuk pengencangnya ini. Dan di sini juga harus masuk ya, di bagian belakang sini. Ini harus masuk ke bagian, nah jadinya tidak oblak, tinggal dikencangkan. Tapi betul ini kependekan, ini kepanjangan. Dan seperti ini kurang lebih untuk ini dipasang, ini tinggal dikencangkan, ini belum kencang sempurna untuk bagian ininya. Untuk pengetesan saya menggunakan mata profil ini ya, produk dari CLD. Saya akan coba menggunakan strike bit yang ini saja, ukuran berapa sih ini, 12 kayaknya, 12,7 kayaknya ini. Salah posisi ini. Pakai yang 12,7 aja, jangan yang kegedean.
ini mesin gak kuat. Dan tekan spindle locknya, tinggal dikencangkan gitu. Harusnya tiap mesin trimmer kecil, tidak perlu menggunakan dua kunci yang ribet. Gunakan spindle. Kunci dan kita tes. Untuk speed saya buat full ya, di 6. Hasilnya cukup lumayan, bisa hajar langsung 1 cm tanpa ada ngedan ya, gak berat. Untuk hajar kayu langsung kedalaman 1 cm aman. Kita coba lagi. Seperti itu hasilnya. Oke, pengetesan sudah dan mesin sampai bobolodog seperti ini ya. Dan untuk posisi motor tuh dinamo ini adem-adem saja, adem ayam ya. Untuk dinamonya tidak hangat sedikit pun. Kalau di bagian mata profil pasti panas karena tergesek kayu. Oke, sekarang pasti timbul pertanyaan, apakah base ini bisa dipakai untuk jenis rotor lain seperti itu ya. Biar tidak penasaran, kita coba saja. Dengan dua jenis trimmer yang berbeda. Nah, ini yang add-on yang tempo hari pernah di review juga, buatan add-on. Itu pengganti trimmer yang ini buatan modern yang nyetrum itu. Jadi ini lumayan mengagetkan nih kalau dicolokin ke listrik. Oke, kita langsung saja coba apakah masuk. Dan untuk di add-on tidak masuk ya, karena mungkin seperti tadi ada nut
atau ada got itu. Untuk di modern pun tidak masuk karena ada got ini. Nah, ada got di sini. Ini adalah got, jika dilihat dari bagian sini ini adalah got. Nah, yang masuk ke sini bisa masuk jika gotnya dilepas. Jika gotnya dilepas, itu sama saja kedua mesin trimmer ini, yang merah dan yang ini bisa masuk juga, asal got ininya dibuang. Oke, kekurangan dan kelebihan dari router ini, tentunya kita bahas dari kekurangannya dahulu ya. Untuk kekurangannya, dari base-nya itu sendiri, yaitu ini masih tidak lembut ya, masih terlalu kasar untuk menurunkan ini, tidak selembut mesin router besar yang mahal. Tentunya wajar lah karena ini harganya murah. Kemudian untuk berat cukup baik menurut saya. Untuk berat tidak terlalu berat, jadi nyaman juga, tidak cepat pegal untuk merotor jika panjang misalnya. Kekurangan kedua yaitu saklar on off, walaupun kejangkau ya, tapi terlalu jauh di sini. Mungkin jika lebih enak lagi saklar on off bisa di sini misalnya, jadi untuk bagian carbon brush diputar ke belakang mungkin lebih enak. Ini soalnya ini tidak bisa atur posisi ya, karena ini untuk posisi mesin trimmernya sudah fix seperti ini, tidak bisa dirubah diputar-putar ke mana-mana arahnya, sudah begini aja seperti ini. Jadi harus tangan kita yang menyesuaikan seperti itu untuk on off. Untuk lainnya, untuk stopper ini misalnya, ini enak saja, lancar, tidak ada kendala, dan mungkin hanya di bagian ini saja kurang panjang ya. Untuk besinya yang masuk ke dalam sini hanya sedikit, jadi hanya bisa bergeser sedikit, walaupun ada bantuan ini sebetulnya. Untuk kelebihannya, di daya 710 watt ini ternyata tadi dicoba langsung membuat got 1 cm, tenaga cukup besar, suara tidak bising, tidak sebising mesin profil pada biasanya, pada umumnya, dan juga mendapatkan dikasih dua seperti ini. Kan kalau dulu pernah, kalau tidak salah, ada salah satu merek ya hanya dikasih ini saja, dan untuk base trimmer seperti ini harus beli lagi, sementara ini sudah dikasih dan terbuat dari logam juga, yaitu dari aluminium sama seperti ini. Jadi ini cukup bagus, itu untuk kelebihannya. Juga wattnya rendah tentunya. Dan untuk kabel ini kabel diberikan kabel cukup panjang ya, sekitar 2 meter untuk kabel colokan listriknya, dan menggunakan kabel yang cukup besar juga, yaitu ukuran 2 x 0,75. Itu cukup besar untuk melayani mesin ini dengan watt 710 watt. Itu sangat-sangat cukup untuk menampang kabel segede itu. Oke, mungkin seperti itu saja video kali ini, video review dari mesin mini router dari NRT Pro. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi bagi agan-agan yang membutuhkan mesin router, namun seperti saya yang galau dengan keadaan listrik di rumah yang terbatas seperti itu ya. Dan ini di listrik 900 watt sangat-sangat aman, karena di sini tertulis 710 watt itu beban puncaknya. Jadi sebetulnya jika runningnya sendiri mungkin hanya sekitar 500 wattan saja, karena saya tidak punya wattmeter jadi tidak bisa untuk mengeceknya ya. Dan biasanya seperti itu, tidak murni 710 watt. Jika murni 710 watt mungkin jika terkena beban maka bisa jadi 900 watt, melebihi dari watt yang tertulis.
Dan ini baut yang tertulis adalah watt peak ya, atau watt maksimal, yaitu 710 watt. Dan jika yang bertanya harganya, untuk saat ini di bulan Oktober, yaitu akhir Oktober ini, saya beli di harga 799.000 atau bisa 800.000 lah untuk full set seperti ini. Dan memang dijualnya full set, tidak dijual terpisah untuk rotornya saja atau base nya saja, karena ini sudah dijual full seperti ini kelengkapannya, yaitu untuk rotor dan trimmer. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.